A few moments later. Halo guys, di kali ini kita lagi bersama narasumber kita. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit, sharing-sharing sedikit tentang bagaimana berdirinya coffee shop ini. Dan mungkin ada beberapa motivasi-motivasi penting dari kakaknya buat kita semua. So, jangan kemana-mana, tetap ikuti percakapan kita. Gak usah lama-lama, kita langsung ke narasumber kita. Itu dengan kakak siapa kak? Dengan Al-Fajri. Oke, dengan Kak Fazri. Terima kasih banyak nih Kak sebelumnya sudah meluangkan waktu buat kita semua. Sebelum aku mau tanya-tanya, kita enaknya perkenalan dulu kali ya Kak ya, biar makin enak nih ngobrolnya. Boleh. Kalau gitu kenalin, nama aku Ria Agustin, biasa dipanggil Ria, bersama rekan saya. Aku Elvira, panggil aja El. Oh, Oke. Ail. Kita itu dari mahasiswa kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Jadi tujuan kita di sini ya pengen ngobrol-ngobrol sedikit aja sih Kak, nggak usah banyak-banyak. Cerita sedikit, sharing-sharing ke kita. Kita senang banget kalau bisa dapat motivasi dari Kak Fazri, siapa tahu bisa memotivasi kita sebagai mahasiswa untuk melakukan bisnis seperti Kak Fazri ini. Untuk pertanyaan yang pertama, aku mau tahu kira-kira Kak Fazri ini udah berapa lama nih Dua Garis Kopi itu berdiri? Kalau udah lamanya ya dari 2020, berarti sih 5 tahun ya. Oh 5 ya. tahun, tapi di situ kita sempat vakum ya, kalau dibilang tutup tuh sekitar 7 bulan kurang lebih. Karena kan kita awal dari merintis, dari benar-benar dari nol, dari coffee street di pinggir jalan dengan modal trotoar, dengan toko sepetak 2x3. Kita bertahan di sana tuh kurang lebih setahun 4 bulan mungkin. Nah, lalu kita vakum sebentar, nyari tempat baru, terus balik lagi. Kita partnership di sini. Jadi saya nggak sendiri lah di sini. Jadi ada partner juga. Jadi berdua. Terus buka lagi tuh tahun 2022 Desember ya. 22 bener. 2022 Desember ya, betul, akhir tahun lah. Buka, terus ya alhamdulillah mulai berkembang lagi. Kalau dibilang start kita bukan dari nol lagi lah kalau dibilang. Ya mungkin 30% lah kita udah start juga. Kebetulan juga banyak customer Dua Garis yang lama. Oh iya. Masih pada nongkrong di sini. Ya udah, lalu kita berkembang lagi dengan kegiatan-kegiatan lain seperti event. Terus ada karaoke night, kita ada live painting ini yang kemarin belum lama tuh, yang ketiga. Jadi bertahan tuh sampai sekarang tuh ya berarti mau ke 5 tahun, 6 tahun lah. 5 tahun lah. Udah lama juga ya Kak. Sudah lama. Ya sebenarnya jujur ini kenapa kita pilih Dua Garis Kopi, karena pertama saya sebagai Gen Z juga sering nongkrong, sering ngopi juga, dan kebetulan Dua Garis Kopi itu bener-bener familiar juga sih. Saya pribadi ya sama teman-teman tongkrongan saya atau teman-teman relasi yang lain juga gitu. Ya makanya kita mungkin kayak Dua Garis Kopi ini udah lama nih, kayak kita penasaran gitu, kayak pasti banyak banget nih poin-poin penting yang bisa kita ambil sih Kak gitu. Mungkin banyak ya coffee shop di sini gitu kan. Banyak banget. Itu gimana cara Kak Fazri buat kayak mempertahankan branding Dua Garis Kopi gitu? Bertahan ya. Satu, konsisten sih yang paling penting. Konsisten. Dalam hal apapun. Kayak gini, hari ini live musik. Hujan ya, kita tetap pada live musik. Terus kedua, kayak inovasi, perubahan itu penting banget dalam bisnis. Jadi kayak orang lain tuh ngeliat kita, di sini tuh beda-beda mulu karena ya kita punya inovasi. Jadi customer pun jadi senang, kayak ada yang baru loh di sini, ada yang baru loh. Terus bukan dengan konsep menu ya, apapun kayak acara, terus kayak suasana pun harus diubah. Jadi biar nggak boring aja gitu, customer kayaknya udah setahun misalnya ya kan langganan tetap di sini, tapi ya konsep itu aja, terus menu itu aja. Ya kita harus ubah itu, inovasi lah, perbaikan per tahun tuh harus. Terus sama apa lagi ya? Ya itu sih yang paling penting tuh, inovasi sama konsisten, yang paling penting konsisten. Sama perbanyak tuh ini sih, lebih kegiatan tuh penting banget. Kayak stand up comedy, live musik, terus kita bikin karaoke night. Terus sama apa ya, live painting yang saya bilang tadi, sama fun brewing, lomba-lomba kopi itu sebagai marketing kita lah dianggapnya gitu. Oke, sorry, ini aku kasih salpok sama tadi Kak Fazri bilang dulu awal mulai berdirinya Dua Garis Kopi itu Kak Fazri nggak sendiri, berarti collab Bukan collab, kalau atau gimana? Oh, partnership. Oke. Maksudnya partnershipnya itu kayak punya relasi atau gimana Kak?
Teman sih Oh, ibarat tuh. teman. Iya, kayak anggaplah ya kan, Kak mau buka kopi kan bareng kita join gitu ya kan. Kayak Oh, kakaknya iya, pribadi iya. dengan saya gitu. Jadinya ya udah tenang. B2B aja. Kayak antara kakak sama saya. Selesai. Tapi sampai sekarang Kak, Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Dua Garis Kopi itu pemiliknya gimana? Pemiliknya tuh ya saya salah satunya. Jadi ada dua. Oke, Ya, oke, namanya oke. dua garis ya kan. Oh, oh Jadi dua orang. iya. Kalau sendiri ya satu garis dong. Oh gitu, berarti dulu tuh pertama awal banget Dua Garis Kopi buka kayak gini itu berarti sempat ada di tempat-tempat yang lebih kecil gitu? Iya, street coffee di pinggir jalan kita buka di ruko cuman 2 kali 3 itu bener ruko kecil. Kita tahun 2020 pas Covid, awal Covid kita buka kopi. Lagi UMKM, kita berani untuk terjun di kopi, tapi ya lumayan. Dan saya bilang bertahan, konsisten, Bertahap ya. bertahap. Jadi ya nggak langsung naik, Dua Kopi itu nggak langsung ngebom gitu. Jadi ada masanya. Kayak sekarang lonjak ya, mungkin ini kita lagi di atas di masanya gitu. Tapi kita pernah di bener bawah, sekarang tapi lagi di atas. Kayak gitulah. Oh, iya sih. Jadi berputar lah. Sekarang gantian aku yang nanya. Boleh, Bu. Dari awal buka itu pasti yang dari 2020 ya Kak. Menu pertama yang dijual waktu itu apa ya Kak? Dan menunya itu masih ada sampai sekarang atau enggak? Kalau dibilang kita berubah pasti. Oh, Soalnya kan tempat baru ya, kita harus rombak semuanya nih. Dalam-dalamnya juga harus kita rombak. Jadi ya dibilang menu bertahan, nggak ada yang bertahan menu. Kita pasti perubahan terus. Yang tadi terus dibilang, inovasi. Inovasi terus. Nggak berubah sih, lebih kayak kita tambahin lagi. Jadi kalau dibilang bertahan ya harus bertahan. Tetap menu kita ya, ada kita beberapa signature di sini tuh udah berapa tahun ya, kalau dibilang 4 tahun tuh masih laku sampai sekarang, itu mungkin dibilang best sellernya lah ya. Bisa. Jadi ya kakak pesan minuman di sini itu nggak ada di tempat lain. Kalau misalnya ada, saya beli 100. Selanjutnya biasanya pelanggan yang datang itu kebanyakan dari kuliah, pekerja, pelajar atau malah campuran gitu Kak? Campuran sih, semua kalangan di sini masuk. Oh semua kalangan masuk. Jadi kayak konsepnya berubah-ubah gitu. Senin sampai Jumat tuh rata-rata tuh ya anak-anak kampus ya kan, sama anak-anak sekolah, kadang pulang sekolah kadang nongkrong ya kan, terus sama anak kampus mungkin tugas di sini, terus yang WFH juga kalau sore banyak. Kalau di weekend itu tuh kebanyakan keluarga kayak family gitu nongkrong sama anaknya di Minggu sore, Sabtu sore itu kebanyakan family di weekend itu. Jadi gitu sih, jadi ya semua kalangan masuk. Oh semua kalangan masuk. Ternyata family juga pernah kesini Family nongkrongnya itu ya? sering malah. Oh sering. Di weekend tapi ya. Oh di weekend. Hmm. Kalau boleh tahu inspirasi konsep dari gaya kayak iya khas banget itu dari inspirasi dari mana gitu? Ya, kebetulan sih saya riset ya sebelum buka kafe ini. Oh, riset. Jadi ya kita main ke Jogja, ke Surabaya, ke Malang, ke Bandung. Ya kita beberapa ngambil dari sana juga coffee shop, tapi nggak semua. Jadi kayak beberapa kayak tempat misalnya anggaplah kayak konsep depan, kita ngikutin dari Bandung nih suasananya. Konsep menu kita ngambil dari Jogja nih. Jadi itu kita keliling tuh dulu pas riset tuh ya itu mengambil beberapa konsep. Jadi nggak semuanya. Oh, yang menurut menarik aja gitu. Kita Diambil. ngambil dari Jogja sih ya. Kebanyakan Kalau dari buat di Jogja. menu ya. Jadi kita konsep ngambil di Jogja itu tahun 2022. Itu ada di daerah Jagalatas. Kalau nggak salah namanya Klinik Kopi. Kita ngambil dari sana. Kayak konsep sobarnya dia. Jadi berinteraksi sama customer juga bisa. Berarti sebelum buka juga kakak keliling-keliling dulu ya nyari konsep. Iya betul. Jadi kita riset. Ya sama kayak kakak nih. Sebelum saya pasti riset dulu dong. Iya. Mikronya apa segala macam. Kayak gitu. Berarti kalau begitu idenya benar-benar nggak bisa habis, nggak boleh habis. Nggak boleh habis. Harus berjalan terus. Garis Kopi kan dari 2 partner ya. Iya. Terus kalau misalkan ke depannya gitu, kakak kepikiran nggak sih kayak mau buka cabang atau mau membuka bisnis yang Franchise. lebih besar? Iya gitu. Kalau cabang sih kita kayaknya enggak deh. Soalnya juga masih berat lah ya kalau dibilang. Pagi franchise ya, paling sih kita cuma pengen besarin aja dulu sampai mana ya kan. Oh nunggu besar dulu. Nunggu besar kayak benar-benar kayak kita udah konsisten nih, mungkin kita buka franchise atau buka cabang lagi. Ini kita masih jauh pengen survive lagi aja terus sampai mana nih kuat, sampai berapa tahun lagi baru kita ya 10 tahun kemudian lah mungkin ya kan bisa 10 cabang, amin ya kan. Iya amin. Jadi kita matangin dulu. Iya. Kebetulan kan kita juga bukan valuasi ya, jadi kita nggak ada investor, nggak ada ini segala macam, ya udah dari budget minim aja bertahannya. Halo Kak, Halo. tadi kayaknya saya ngelihat pembicaraan Kakak sama teman rekan saya kelihatannya seru dan asik banget gitu. Jadi saya pengen nanya-nanya juga gitu Kak. Boleh. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu ya Kak ya. Boleh. Nama saya Adesi Nabila Putri dari kampus BSI Cengkareng. Dan ini teman saya. Halo Kak, saya Memutia Saida, panggil aja Mutia. Nama aku Umu Salama, bisa dipanggil Umu aja. Oke, Kak. Jam operasional kafe ini dari jam berapa sampai jam berapa sih Kak? Kalau jam operasional kita buka dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Oh gitu Kak. Kita buka setiap hari. Oh, setiap hari. Ya, kita buka setiap hari, ya jam operasional kita dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Oh kirain kayak beberapa waktu hari aja gitu Kak. Enggak. Setiap hari. Jadi kita Senin sampai Minggu tuh, everyday jam 4 sampai jam 12. Kak. Terus habis itu kalau boleh tahu berapa orang ya Kak yang ngejalanin usaha Dua Garis ini Kak? Yang incas atau yang kerja apa yang pemilik nih?
Oh, boleh satu-satu lagi. Kalau misalnya pemilik kita cuma berdua, ada partner lagi satu. Terus kalau yang incas di sini anak-anak tuh yang kerja tuh barista ada 2 di weekday, kitchen ada 2, tapi di weekend kita tambah orang part time kan kalau dibilang. Iya. Jadi total ada 5 lah. Sama part time 1 ya termasuk. Kadang 2, tergantung suasana aja. Kalau misalnya kita ada kegiatan, ada reservasi atau ada kegiatan event, itu part time bisa 2. Jadi yang incas bisa 6 orang. Oh gitu ya. Jadi komunikasi itu penting gak sih buat jalanin kafe ini? Penting banget, penting. Karena ya bisa kalau miskom anggaplah ya kan, kayak si ini bilang A, si ini bilang B, ya itu jadi suasana pecah. Dibilang ya mungkin bisa jadi keributan. Jadi komunikasi itu penting banget dalam bisnis apapun. Kayak report anak-anak tentang storan atau tentang COGE segala macem. Terus itu sangat penting banget. Jadi komunikasi. Jadi kayak Komunikasi itu nomor 1 ya. nomor 1 dalam bisnis itu penting. Terus selanjutnya Kak, biasanya kalau kasih arahan ke karyawan, Kakak ngomongnya gimana biar mereka gampang paham dan gak salah tangkap? Lebih dipraktekin sih ya. Oh, lebih baik. Iya, jadi kita praktekin. Ya kita ibarat tuh kayak apa ya? Kayak kuliah juga sih ya. Kayak kasih metode udah kita praktekin. Oh gitu ya. Iya. Berarti Jadi paling utama praktekin. praktekin juga karena ya orang kalau misalnya praktekin ya nggak tahu. Ya, kayak anak SMA atau kuliah kan harus ada metode prakteknya juga. Oke Kak, selanjutnya saya ya Kak yang ingin bertanya. Kalau ada masalah antara tim itu kayak misalnya beda pendapat, nah itu cara nanganannya gimana Kak biar tetap adem? Kita tuh ada evaluasi di sebulan sekali. Kebetulan tuh evaluasi itu tuh kayak misalnya karyawan satu punya masalah apa sama karyawan B, terus ibarat 3 orang ini, anggap 4 orang ini tuh ada masalah lah ya. Udah kita selesaiin di 1 hari itu. Jadi kayak nggak ada main ngedumel-ngedumbelan lah. Jadi kita komunikasiin tuh di hari itu, ibarat sebulan sekali kita evaluasi. Jadi fine-fine aja untuk masalah kerja, kayak misalnya kerja ini nggak benar nih, kerja ini nggak benar nih, ya udah kita selesaiin di 1 hari Perempuan ini. satu titik gitu ya Kak? Iya, kita diskusiin nih ya kan, ngobrolin segala macem. Ya udah ketemu titiknya, ya udah. Jadi nextnya nggak ada yang begini ya. Jadi selesai. Jadi ya oke, anggap kita main tusuk-tusukan 1 hari lah. Tapi selesai itu kita ya udah sama-sama lagi kerja. Gitu sih. Evaluasi per bulan tuh penting. Waktu ngelayanin pelanggan ada cara khusus nggak biar pelanggannya itu tetap nyaman dan mau kembali lagi ke sini? Kalau kenyamanan tuh sebenarnya sih ya balik lagi sama customer juga lah ya. Kayak kita biasanya ngebonding sih sama customer kayak tanya mau minjem apa, terus kayak pelayanannya kita tuh harus lebih ke servisnya lebih oke lah, hospitality kalau dibilang. Dan kita harus ramah, paling penting itu sama tempat. Alhamdulillah tempat kita mendukung lah untuk suasananya, untuk yang nggak berisik lah ya kan, kita jauh dari jalan ya kan. Itu penting juga, sama rasa nomor 3 lah mungkin lah. Jadi ya sebenarnya dari pelayanan sih yang paling penting. Kalau mau ngasih tahu promo kayak menu baru atau event cafe gitu, biasanya tuh lewat apa kayak sosmed, poster atau apa? Kita tuh kalau event lah ya, kita tuh paling kita di event kita bikin pamflet, kita share di Instagram, terus di TikTok 2 garis, terus sama kita bikin poster yang dibilang A3. Kita taruh hamin seminggu sebelum acara, kita pajang di beberapa sudut. Itu juga untuk menarik customer kayak baca atau kita deket toilet pas pintu depan kita masukin poster itu. Yang terakhir, kalau ada pelanggan yang mau ngasih kritik atau komplain gitu, biasanya kakak nanggapinnya kayak gimana? Oh ya kita ajak diskusi. Anggaplah kayak kritik dari rating lah ya. Anggap kita dapat bintang 1, ya udah kita balas yang baik. Sama kayak kita free beberapa edisional lah. Misalnya kayak Kak boleh datang lagi kita free-in salah apa paket apa gitu. Jadi kayak buat nyenengin customer lagi lah. Selanjutnya aku juga mau nanya nih Kak, menurut Kakak tuh komunikasi yang baik antara owner sama karyawan tuh gimana sih biar suasana kerja tuh tetap enak? Lebih ke apa ya? Ibarat kayak tanggapan owner ke karyawan. Lebih ke ngebonding sih ya, anggap kayak keluargaan gitu. Kayak karyawan tuh sama kita juga tetap royal. Kita juga harus royal sama karyawan kita. Dia butuh apa yang kita kasih. Tapi balik lagi, jangan terlalu sering, nanti itu bisa jadi habit, jadi tamak orangnya. Jadi ya kayak butuh apa atau misalnya kayak dia butuh sesuatu ya udah kita, misalnya kita ada ya kita kasih. Jadi satu jangan pelit juga sama karyawan, harus royal. Dia pun juga yang bisa, yang bikin usaha kita besar karena karyawan saya. Tapi karyawannya pernah kayak ngedumel gitu nggak sih? Oh ngedumel pernah pasti, karena sini ngedumel banyak kayak ya udah kita tangkepin, saya tampung. Komplain ada, itu mah ya aman lah, beres sama saya sendiri. Jadi ya kita bicarain juga dengan baik-baik. Terus kan sekarang kan zamannya serba online nih. Nah, komunikasi lewat chat atau DM pelanggan tuh ngaruh nggak sih ke penjualan kafe tuh? Dibilang ngaruh tuh ngaruh ya, ibarat kayak reservasi pun kita dari online, dari Instagram, dari WhatsApp, itu banyak. Terus ada yang dari Google, message ke Google 2 garis tuh banyak banget. Itu ngaruh banget kok. Oh, di Google juga ya? Di Google ada, baru tahu ya? Baru tahu. Oh, baru tahu. Kira Ada. cuma dari IG gitu. Kita tuh bisa di-chat lewat IG, lewat apa tadi? Google ya, Google Maps tuh bisa kita di-chat sama customer. Di TikTok pun banyak yang nge-chat. TikTok ada juga. Ada juga. Oh, ada juga. Jadi nggak cuma satu ini doang lah ya.
label online lah ya, kayak Instagram itu dari Google pun ada yang ngecek beberapa kali. Kayak event kita nobar atau bookber itu dari Google banyak. Jadi kayak orang-orang pada nyari tempat buat nobar ataupun event. Untuk acara-acara perpisahan gitu bisa juga booking Bisa sini. kayak makrab anak SMA tuh sering banget di sini. Iya kayak reunian gitu. Reuni betul, terus kayak acara kajian pernah di sini, acara kajian pernah di sini. Oh, bisa. Kajian bisa. Jadi apa aja lah. Lagi tuh kegiatan positif. Kita Tampung semua ya kak. Hal tampung. positif. Betul. Hal positif yang penting ya. Iya benar. Harapan terakhir kakak untuk 2 garis kopi ke depannya itu gimana? Terus terutama soal hubungan komunikasi Sama sama pelanggan. pelanggan. Ya Oke. benar. Pertama tuh ya, ibarat kayak banyaklah beberapa di situ customer yang loyal sama nongkrong di sini. Kalau dibilang ada juga customer setiap hari datang di sini. Jadi kita kasih kebebasan lah. Kayak ya udah yang penting tetap ikut aturan rules dari 2 garis kopi. Itu pertama nggak boleh bawa alkohol, kedua nggak boleh bawa narkotika, ketiga nggak boleh bawa makanan dari luar. Boleh tapi harus bawa sama staff-staffnya dikasihin. Nah, boleh tapi staffnya harus dikasih. Semuanya iya, tuh. dikasih. Terus sama ya udah kita sering ngobrol lah, ibarat ya kita kalau ngobrol sama customer buat kayak kita so asik lah kalau dibilang lah. Iya benar. Itu boleh tapi balik lagi suasana customer kan moodnya lagi oke gak? Iya, Kalau misalnya lagi gamut kayak tadi macet-macetan dia ngobrol ya paling habis. Jangan kayak misalnya lagi seneng terus kita Sesuai mood. ya sesuai mood aja. Kalau misalnya tiba-tiba kayak tadi macet-macetan 2 jam hujan ya kan diajak ngobrol ditanya hal yang penting ya bad mood ya. Iya benar sih. Kita harus tahu karakter customer juga yang paling penting. Cara kita bonding sama customer kita harus tahu karakter customernya juga. Itu paling penting sih. Gimana cara kita bonding sama customer itu bonding itu penting komunikasi sama customer. Kayak kita tanya gimana kopinya, suasananya gimana. Oke lah kita kasih promo ya kan. Kayak besok datang lagi ya 20%. Itu juga dia bakal kompromi lagi. Iya sih benar. Soalnya di sini ada customer 3 tahun. Setiap hari dia kesini. Masih ada. Nyaman. Karena nyaman. Karena murah juga. Iya sih benar. Harganya termasuk murah. Oke kak, ini udah di penghujung banget. Kita udah ngobrol-ngobrol, nggak kerasa ya, udah di akhir banget nih. Tapi dari obrolan pertama sampai akhir tuh bener-bener bikin kita termotivasi banget. Apalagi kita apa ya, jadi tahu nih suka dukanya 2 garis kopi berdiri dari nol sampai kayak gini sekarang gitu. Kira-kira ada nggak motivasi, kesan-pesan buat kita sebagai mahasiswa? Ada sih sebenarnya. Ini kan mahasiswa bisnis ya. Betul. Ya kalau misalnya dalam bisnis tuh kita harus pertama ya, yang paling pertama banget tuh konsisten. Konsisten itu paling penting. Kita punya konsep ini, boleh ada perubahan tapi tetap kita konsisten sama satu ini. Konsisten itu penting banget. Kedua, mental. Mental penting banget. Walaupun kita punya duit nih, tapi kita masih ragu dalam mau bikin apa nih ya. Sebenarnya mau bikin kedai kopi lah. Tapi kita nggak punya mental. Takut nih, takut bangkrut nih. Oh takut nih buat bayar pajaknya nih. Takut nih harga kopi naik, takut nggak ada customer. Itu mental. Mental nomor 2. Jadi itu sih, dari 2 itu paling penting banget. Konsisten sama mental. Satu lagi deh, relasi. Relasi juga penting. Relasi juga penting. Itu penting banget. Kayak ya relasi kita gimana kan di luar sana, kayak kita ajak teman-teman kita di kampus, terus yang kerja ya kerjaan, terus teman SMA kita ya kan, teman SD atau apapun. Kebetulan saya pun sama kan, teman SD, SMP, SMK, kampus, teman kerja pada datang sini. Jadi benar-benar ya meluas dengan komunikasi sana sini. Main nih ke tempatnya ini, ya teman gue. Main nih ke tempat ini, ya teman gue. Dari teman SD, SMP, jadi komunikasi itu berjalan terus. Dari satu jadi lulus, jadi luas, jadi banyak. Jadi gitu sih 3. Konsisten, mental sama relasi. Itu yang paling penting dalam bisnis. Untung teman kakak itu suportif ya. Sportif. Iya, jadi kayak saling mendukung gitu. Ya itu makanya kita harus komunikasi. Iya. Itu penting. Kita discuss, ngobrol gimana nih konsep, ada yang berubah atau enggak kan. Gitu sih. Komunikasi juga penting. Berarti awal mula tersebarnya 2 garis kopi ini dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Soalnya kita coba cek di Google, Hah? kita nggak ada online. Shopee Food, Gojek nggak ada kita. Kita anti online. Emang dasarnya nggak mau atau? Itu idealis saya. Jadi kopi yang enak tuh minum di tempat. Oh iya, benar. Masa diminum bawa ini kan. Kalau ini beli kopi jago aja deh. Kalau mau disuruh kan cari kopi di sini. Kita nggak ada online. Kita minum di tempat. In. Berarti lebih prioritasin rasa ya kak? Itu betul ya. Rasa nomor 1. Kalau nggak enak nggak ada yang kesini lagi. Nggak juga sih karena murah juga bisa. Karena suasananya enak. Itu sih. Oke, kita nggak mau lama-lama takut mengganggu waktu kakaknya juga. Sebelumnya kita mohon maaf sekali sudah meminta waktu kakak yang tadinya harusnya buat istirahat tapi menyempatkan waktunya buat kita semua. Aman dong. Beres Ya, aman-aman. kita doain semoga Dugar ini makin jaya, makin Amin. maju, makin Amin. rame, Amin. makin terkenal, makin kuat. Mungkin nanti beberapa tahun ke depan punya cabang. Amin. Semoga kita juga bisa jadi kayak kakak sih. Amin. Semoga lebih besar mungkin lah ya. Amin. Ada yang punya butik, ada yang punya coffee shop ya kan. Ada yang punya food refresh. Siapa tahu nanti ke depannya kita bisa jadi collab. Bisa dibicarain. Ya.
Oke Kak, kalau gitu kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Mana-mana. Oke guys, kita dari mahasiswa UPSI Cengkareng bersama narasumber kita Kak Al Fazri, yaitu pemilik atau owner dari coffee shop 2 Garis Kopi, pamit undur diri. Bye bye. Terima kasih.